Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Perkenalkan, saya Feli Fitriana Prilly. Kalau dinasnya, saya berdinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Saya kelahiran 1992 ya. Yang pertama saya mau tanya Teh, untuk Teteh nih sebagai CPNS, bagaimana Teteh memaknai wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik? Ya, oke, saya jawab ya Mbak ya. Jadi memandang wawasan kebangsaan dalam melayani publik itu dijadikan pedoman ya. Wawasan kebangsaan itu sebagai pedoman kita bagaimana untuk melayani publik dengan transparan, kemudian tidak membeda-bedakan ya, semangat juga. Jadi masyarakat itu terbangun kepercayaannya kepada kita sebagai pelayan publik dan mereka merasa nyaman dengan kita seperti itu. Jadi selalu digunakan sebagai pedoman sebagai kita itu untuk melaksanakan pelayanan publik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih bentuk nyata dari bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang CPNS? Oke, saya jawab lagi untuk pertanyaan selanjutnya ya. Karena kita ini tidak menjalankan militer, jadi sebetulnya bela negara itu bukan hanya sekedar dari angkat senjata ya. Sebagai pelayan publik, tentu yang kita lakukan itu untuk sebagai bentuk nyata bela negara, itu tentu bekerja dengan semangat pengabdian ya. Jadi kita nggak pernah memikirkan segala bentuk timbal balik ke kita, tapi kita harus mengabdi dengan setulus hati, kemudian menjauhi korupsi, supaya apalagi tetap kembali lagi supaya masyarakat bisa percaya kepada pemerintah seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Teteh, bagaimana sih peran CPNS di tengah maraknya isu strategis seperti intoleransi dan disinformasi? Baik, sebagai CPNS ya, di tengah maraknya isu intoleransi dan disinformasi, kita punya tanggung jawab moral ya untuk menjadi penyeimbang informasi tersebut. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, gimana kita memilah informasi yang ada, kita menyaring informasi yang ada, dan kita bersifat netral ya. Apabila dia itu memungkinkan untuk menjadikan sebuah perpecahan, kita harus menjadi penengah, kemudian menjaga, kan biasanya banyak head comment ya. Nah, itu kita juga harus selalu membawa diri kita untuk menjaga tidak melakukan hal seperti itu, begitu. Selanjutnya, Mbak, saya izin bertanya ya, sejauh mana nilai ASN berakhlak sejalan dengan semangat wawasan kebangsaan? Ya, baik, saya akan menjawab. Untuk itu sangat-sangat sejalan ya, karena di dalam nilai berakhlak, tentu juga di dalamnya ada wawasan kebangsaan. Karena itu membentuk ASN yang tidak hanya profesional secara teknis, tapi juga memiliki integritas, loyalitas, dan semangat nasionalisme yang tinggi di dalamnya. Jadi, itu sangat sejalan sih kalau menurut saya. Aku juga mau tanya Teh, Boleh, boleh. apa sih harapan Teteh terhadap generasi muda ASN dalam menghadapi tantangan global yang dapat menimbulkan AGHT Teh? Saya jawab juga ya. Jadi harapan saya, generasi muda itu kan generasi yang lifetime-nya itu masih sangat panjang. Diharapkan generasi muda itu bisa menjadi agen of change atau agen perubahan di dalam kita melaksanakan segala macam tindakan ya. Jadi kita tuh harus mampu menyeimbangkan kemampuan digital kita, tapi dengan tetap mempertahankan nilai kebangsaan agar tetap tangguh menghadapi tantangan global dan menjaga NKRI tetap utuh dan berdaulat begitu. Perkenalkan, nama saya Indra Ponco. Saat ini bekerja di PT Waskita Karya di satu bidang BUMN, bidang konstruksi. Saat ini pengalaman saya masih mengerjakan proyek-proyek jalan tol dan bendungan. Mungkin langsung masuk aja ke pertanyaan. Ya, boleh. Pertanyaan yang pertama,
Bagaimana Bapak Indra memaknai wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai BUMN konstruksi di era globalisasi ini? Hmm, Kalau bagi saya di BUMN ini wawasan kebangsaan adalah semangat yang menjiwai setiap langkah dalam bekerja. Saya bukan hanya karyawan biasa, melainkan bagian dari unsur penting dari negara yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Wawasan kebangsaan mengajarkan saya untuk selalu menempatkan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Di era globalisasi ini, ketika arus kompetensi dan pengaruh asing yang semakin kuat, wawasan kebangsaan menjadi pegangan moral agar kami tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi nasional. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas, Ya, pertanyaannya itu mengenai bagaimana sih nilai-nilai bela negara itu diterapkan di lingkungan kerja BUMN? oke. Kalau nilai-nilai bela negara ya di Ya, lingkungan nilai-nilai kerja, bela negara. oke. Nilai bela negara saya wujudkan dalam bentuk profesional, loyalitas, dan integritas. Nah, saya juga bekerja bukan hanya untuk memenuhi target bisnis, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Misalnya, dalam memberikan pelayanan, kami berusaha transparan dan efisien agar masyarakat merasakan manfaatnya langsung dari keberadaan dari BUMN tersebut. Selain itu, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau kita sebut dengan CSR, kami turut memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjaga semangat nasionalisme di lingkungan BUMN saat ini? Tantangan, eh, tantangan utamanya yaitu bagaimana tetap menanamkan semangat nasionalisme di tengah budaya kerja yang semakin modern ini. Dalam dunia bisnis, sering muncul tekanan untuk meniru praktik luar negeri yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Namun, saya ini selalu diingatkan bahwa BUMN bukan sekedar perusahaan, tetapi sebagai alat strategis negara untuk menjaga kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Begitu, Ibu. Baik Pak, saya izin bertanya ya, Oke, Mas. Baik, bagaimana Mas. Hmm. bagaimana BUMN berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional? Kontribusinya kami itu sangat luas, Mas. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, hingga layanan dasar bagi masyarakat. Ketika ekonominya kuat, stabilitas negara akan tetap terjaga. Jadi, bekerja di BUMN berarti ikut menjaga ketahanan nasional melalui jalur ekonomi dan pelayanan publik. Itu, Mas. Saya izin bertanya lagi, Pak. Ya, Mas. Bagaimana sih, Pak, cara menumbuhkan rasa cinta tanah air di lingkungan kerja yang modern dan kompetitif? Menumbuhkan rasa cinta, cinta tanah air ya. Oke. Iya, Pak. Ya, saya ini menumbuhkan melalui dengan budaya kerjanya, yaitu dengan menekankan semangat pengabdian, disiplin, dan etika pelayanan publik. Cinta tanah air bukan hanya dinyatakan lewat kata-kata, tetapi ditunjukkan juga dengan kerja nyata, tanggung jawab, dan hasil yang membawa manfaat bagi bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Bribda Muhammad Masrur. Saya berdinas di Polres Cirebon Kota di bagian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota. Terima kasih. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Bagaimana makna wawasan kebangsaan dalam tugas sehari-hari sebagai anggota Polri? Mangga. Wawasan kebangsaan saya sebagai anggota Polri bagi saya adalah landasan moral dan ideologi dalam melaksanakan setiap tugas sehari-hari. Kami memahami bahwa menjaga keutuhan dan keamanan negara tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga menjaga persatuan, solidaritas, dan rasa kebangsaan seluruh warga negara.
dengan memahami nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kami dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk nyata dari bela negara yang dilakukan oleh Polri di tengah tantangan isu strategis seperti radikalisme dan disinformasi? Bela negara bagi anggota Polri, bagi saya yang saya rasakan selama berdinas, tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata tentunya. Di era sekarang, ancaman bisa berupa perang informasi, hoax, dan radikalisme. Kami melawan dengan cara edukasi kepada masyarakat, melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat, memperkuat literasi digital, serta menanamkan kesadaran dan pentingnya persatuan nasional. Selain itu, kami juga mengedepankan pendekatan humanis, hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan membangun kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Mas sendiri, apa tantangan terbesar dalam menjaga semangat kebangsaan masyarakat saat ini? Tantangan terbesar adalah derasnya pengaruh media sosial dan ideologi luar yang dapat memecah belah masyarakat. Banyak orang terpengaruh oleh narasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kami berusaha menjadi teladan dalam disiplin, netralitas, dan semangat nasionalisme agar masyarakat kembali menaruh kepercayaan dan meneladani semangat tersebut. Baik, izin ya Mas, saya izin bertanya. Ya. Bagaimana sinergi Polri dengan masyarakat dalam menghadapi AGHT? Dalam menghadapi AGHT, sinerginya kami memperkuat sinergi melalui kemitraan masyarakat, program keamanan lingkungan, serta kegiatan sosial. Prinsipnya, keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI Polri, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara. Dengan bekerja sama, kita bisa mengantisipasi ancaman yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Baik Mas, izin bertanya, apa sih pesan Mas untuk generasi muda sekarang dalam memperkuat semangat bela negara? Pesan-pesannya untuk semangat untuk generasi muda, satu, jangan mudah terpengaruh oleh isu memecah belah bangsa. Gunakan teknologi secara bijak, terus cintai produk dalam negeri, dan terus pelihara semangat gotong royong. Bela negara bisa dilakukan dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, taat aturan, dan menjaga keharmonisasian sosial. Berdasarkan dari hasil wawancara ketiga narasumber, dapat dipahami bahwa wawasan kebangsaan memiliki makna yang sangat mendasar bagi setiap profesi. Seorang pegawai BUMN memandangnya sebagai semangat bekerja untuk kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan aparatur negara menafsirkan wawasan kebangsaan sebagai pedoman moral dalam menjaga keutuhan, keamanan, serta kedaulatan negara. Sementara CPNS menempatkannya sebagai dasar moral untuk memberikan pelayanan publik yang adil, profesional, dan berorientasi kepada kepentingan bangsa. Nilai bela negara juga diterjemahkan secara kontekstual oleh masing-masing profesi. BUMN menunjukkan bela negara melalui dedikasi dan tanggung jawab dalam mendukung ketahanan ekonomi. Polri melalui disiplin, loyalitas, dan perlindungan terhadap rakyat. Sedangkan CPNS mengekspresikannya melalui pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa semangat bela negara tidak terbatas pada aspek militer saja, melainkan dapat diwujudkan dalam setiap bidang pekerjaan.
Jadi, dapat dikatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta isu-isu strategis seperti intoleransi, radikalisme, dan disinformasi yang dapat memicu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan NKRI. Ketiga narasumber juga sepakat bahwa tantangan tersebut harus dihadapi dengan meningkatkan literasi kebangsaan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat semangat kebangsaan. Dengan kerjasama dan rasa tanggung jawab bersama, ancaman terhadap persatuan bangsa dapat diantisipasi secara efektif. Semua pihak memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI sesuai kapasitas dan profesinya masing-masing. Dari hasil wawancara dan analisis, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan fondasi utama dalam memperkokoh persatuan bangsa di tengah dinamika global dan tantangan kontemporer. Ketiga profesi, yaitu BUMN, TNI atau Polri, dan CPNS, sama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam tugasnya. Dengan semangat nasionalisme, profesionalisme, dan kolaborasi, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia.